Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap sekali, kita nyalain dulu lampunya ya. Nah, ini kan terang ya, kelihatan jadi muka Pak Latif. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita ganti backgroundnya nih biar lebih bagus. Nah, kan kayak di dalam kelas. Oke, udah bagus nih. Kita mulai aja ya. Oke, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah di sini Bapak dan Ibu guru sehat semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab azan, yaitu bab 1 untuk materi fikih kelas 2 ya, materi fikih kelas 2. Oke, kemarin pekan lalu kita sudah bahas di sini yaitu tentang azan. Apa sih itu azan? Pengertian azan itu apa? Kemarin sudah Bapak bahas di sini ya. Nah, ini sudah Bapak bahas. Azan merupakan amalan utama di dalam Islam. Kemudian azan adalah seruan untuk mengajak orang sholat berjamaah ya. Jadi azan itu bukan semena-mena atau hanya seruan Allahu Akbar aja, tapi itu adalah seruan untuk mengajak orang untuk sholat berjamaah. Kemudian orang yang azan disebut muazin tuh ya, yang sering azan Allahu Akbar. Nah, itu disebut muazin. Kemudian muazin hanya hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Jadi, Pak, kok perempuan nggak boleh azan? Ya, karena dari zaman Rasul, dari kisah yang kemarin sudah kita kisahkan, memang yang diperuntukkan untuk yang muazin itu hanya laki-laki, bukan untuk perempuan. Oke. Kemudian hukum azan adalah fardu kifayah. Kemarin Bapak udah jelaskan apa itu fardu kifayah. Oke, selanjutnya ketentuan azan ya. Di sini ada ketentuan azan. Azan jadi salah satunya di situ telah masuk waktu sholat ya. Kemudian berniat azan, kemudian dikumandangkannya dengan bahasa Arab. Selanjutnya lafal azan harus diucapkan dengan benar ya, nggak boleh salah. Kemudian lafal diucapkan dengan sesuai urutan, tidak bolak-balik, nggak boleh bolak-balik. Jadi kalimat azannya ya harus sesuai. Kemudian lafalnya diucapkan bersambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bersambung seterusnya. Kemudian azan dengan cara mengeraskan suara atau dengan pengeras suara. Kalau bahasa sekarang mikrofon ya, atau pakai toa tuh yang pakai corong biasa kalian lihat ya, itu untuk mengeras suara. Jadi bisa pakai itu untuk mengeras suara ya. Kalau nggak ada itu, Pak, mati lampu gimana? Berarti cari orang yang suaranya keras, cari laki-laki yang memang suaranya keras. Oke, selanjutnya kita bahas. Kemarin baru kita sampai ketentuan azan. Sekarang kita bahas tentang syarat muazin ya. Di sini bentar. Nah, kita besarkan. Nggak kelihatan ya. Oke, di sini ya. Syarat muazin. Oke, syarat muazin yang pertama yaitu seorang muslim ya, harus muslim ya, karena nggak boleh agama lain. Jadi kalau agama lain berarti nggak sah ya kalau yang muazinnya orang agama lain. Oke, selanjutnya kemudian ikhlas, hanya menghadap pahala dari Allah. Hanya mengharap pahala dari Allah. Ikhlas ya, harus ikhlas dari hati. Pak, ikhlas itu apa? Di film atau di Nusarara itu ada tuh penjelasan tentang ikhlas. Nanti kita bahas ya. Ikhlas itu ya emang benar-benar kita rela ya. Nggak ada istilahnya perintah yang memang memberatkan ya. Emang kita ikhlas ya. Ya rela, sukarela, serela-relanya, dan ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ketiga, adil dan amanah. Selain ikhlas juga harus orang yang adil dan amanah. Kemudian yang keempat, memiliki suara yang bagus ya. Kalau suaranya jelek gimana, Pak? Ya, latihan biar sampai suaranya bagus. Bisa dilatih ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, mengetahui kapan waktu sholat. Jadi tahu waktunya, jangan belum waktunya azan tapi udah azan. Nah, ini syarat seorang muazin juga. Syarat seorang muazin juga harus mengetahui kapan waktunya sholat. Jangan sampai jam 10 udah azan. Nanti orang datang semua nih. Karena kok jam 10 udah azan? Azan apa nih jam 10? Nah, kan? Jam 10 nggak ada azan. Adanya nanti jam 12. Makanya nanti orang marahin nanti ya. Oke, selanjutnya tidak mengambil upah kecuali dari kas negara atau dana wakaf ya, nggak dibayar
kecuali dari kas negara atau dana wakaf yang memang ada di masjid gitu. Kemudian apa ini taswib dalam azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu beda sendiri. Kalau di azan salat subuh itu ada kalimat atau ada taswib ini, yaitu kalimatnya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, ini jadi jangan, makanya kalau salat subuh itu kan berat nih bangunnya, makanya ditambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Kemudian membuat jarak antara kalimat azan ke kalimat azan berikutnya, dikasih jarak ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, ada jarak. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitulah suara Bapak juga nggak bagus ya kalau untuk suara azan. Oke, selanjutnya disunahkan bagi muazin nih, bagi yang udah bisa azan, bagi yang cowok disunahkan sebelum pertama yaitu sebelum muazin bersuci. Bersuci itu apa Pak? Berwudu. Kalau nggak selain wudu bisa juga mandi. Habis itu mandi berwudu. Kemudian berdiri ya. Azannya nggak boleh sambil jongkok atau tiduran atau sambil apa ini? Sender-senderan lah, nggak bisa ya. Jadi azannya harus berdiri. Kemudian menghadap kiblat, menghadap ke kiblat. Selanjutnya memasukkan jari ke dalam telinga nih, jari dalam telinga ditutup, ya, menyambung tiap dua kalimat. Ya tadi menyambung tiap dua kalimat itu Allahu akbar, Allahu akbar, dua kalimat ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu dua kalimat ya. Menoleh kepala ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Nih. Kan biasa muazin tuh hayya 'alas shalah ke kanan ya. Terus hayya 'alas shalah, nolehnya ke kanan. Kemudian menolehkan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, hayya 'alal falah. Pak, kok kenapa harus noleh? Ya, itu sunnahnya seperti itu. Oke? Jadi ingat ya, ketika hayya 'alas shalah ke kanan, ketika hayya 'alal falah ke kiri. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya lafal azan. Nah, ini lafal azan ya. Oke, lihat Allahu akbar, Allahu akbar dua kali. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu. Ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini. Yang keempat, hayya 'alas shalah dua kali juga. Kemudian hayya 'alal falah dua kali juga. Kemudian Allahu akbar satu kali. La ilaha illallah. Ini lafal azan. Ini contohnya nih kalau pakai bahasa Arabnya ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ya, lafal azan ya. Bisa dilihat di bukunya di halaman 7. Bisa dilihat di bukunya di halaman 7. Silahkan dibuka bukunya halaman 7. Bisa nggak buka bukunya? Silahkan. Nah, di situ ada lafal azan di buku kalian. Oke, kita lanjut. Nah, menjawab azan. Sekarang kita materinya menjawab azan. Oke, Allahu akbar dua kali. Berarti sama seperti biasa. Ketika muazin mengucapkan Allahu akbar, maka kita jawabnya juga Allahu akbar ya. Asyhadu alla ilaha illallah sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sama, kita juga yang mendengarnya mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu. Kemudian yang ketiga, hayya 'alas shalah. Nah, beda kalau yang hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Nah, lanjut. Hayya 'alal falah. Nah, sama. Hayya 'alal falah dengan hayya 'alas shalah, ini jawabnya sama. La haula wala quwata illa billah. Nah, terus Allahu akbar sama seperti biasa. Allahu akbar la ilaha illallah itu ya. Oke, bisa dipahami ya tentang kalimat azan dan jawab azan. Jadi
Itu antara jawab dengan kalimat azan sama, yang beda ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pak, tadi kalau misalkan azan subuh ada as-shalatu khairum minan naum. Nah, itu jawabnya gimana, Pak? Berarti itu jawabnya ya sama, as-shalatu khairum minan naum. Ya, itu aja mungkin ya. Tadi tentang menjawab azan, insya Allah udah bisa. Tinggal nanti kita ke doa setelah azan. Untuk doa setelah azan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita berarti sampai mana? Sampai menjawab azan tadi ya. Materi ini sampai mana tadi? Kayak di sini. Menjawab azan, kemudian ada lafal azan, doa setelah azan. Nah, ini doa setelah azan nanti harus hafal semua ya. Pekan depan kita akan kita akan menghafalkan doa setelah azan, atau kita akan membahas doa setelah azan. Nah, di sini ada sedikit contoh kalimat azan yang dikumandangkan oleh Musa ya. Kalian pernah lihat Musa ya? Kayak kita lihat di sini. Lihat ya. Dengerin. Allahu Akbar, ya, jadi 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Kalau asyhadu alla ilaha illallah berarti asyhadu alla ilaha illallah berarti kita jawabnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Oke, kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru kita mengucapkan doa setelah azan ya. Doa setelah azannya hafal belum? Nanti kita akan hafal bareng-bareng ya. Nah, di sini ada. Rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adda. Nah, itu ya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Ya, jadi ini doanya. Insyaallah bisa ya. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Jadi sampai ini aja ya untuk video pembelajaran materi fikih kelas 2 pada kesempatan kali ini. Sampai berarti menjawab azan. Sampai tadi azannya nanti tinggal kita pelajari bareng-bareng ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.